Halo anak-anak, jumpa lagi dengan saya Ibu Ripka. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan kepada kalian mengenai eksponen, fungsi eksponen matematika kelas 10. Ya, ini eksponen berkaitan erat dengan yang namanya pangkat dan akar. Jadi kalau kalian tidak menguasai pangkat dan akar, ini akan sedikit kesulitan gitu ya. Nah, saya saat ini sedang mencoba untuk sedikit membuka mengenai penjelasan ini. Oke, tujuan dari kalian belajar mengenai eksponen itu adalah untuk bisa menjelaskan konsep fungsi dari eksponen, lalu bisa mengidentifikasi sifat-sifat dari eksponen, lalu bisa mendeskripsikan fungsi eksponen. Itu tujuan dari pembelajaran kita. Dan fungsi eksponen itu apa sih? Nah, SMP kalian sudah belajar mengenai fungsi eksponen. Fungsi eksponen ini berkaitan dengan pangkat, ya. Jadi saya akan coba ulang. Pangkat 2 pangkat 3 dikali 32 itu sama dengan adalah 2 pangkat 3 ini sudah sesuai, nggak usah diubah. Justru yang dirubah adalah si 32 ini. 32 jika kita pangkatkan, dia akan menjadi 2 pangkat 5. Ya, arahkan dia menjadi satu koefisien dengan angka yang di sebelahnya. 2 pangkat 3, 32. Maka arahkan dia menjadi koefisien 2. Maka 2 pangkat 5. Secara sistematis biasa, 2 pangkat 3 ini adalah 2 dikali 2 dikali 2. Ada 3 kali 2-nya. Lalu 2 pangkat 5 itu 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. 5 kali. Maka 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5 ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Dan 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5 itu adalah variabelnya, koefisiennya sama-sama 2. Menjadi pangkat 3 ditambah 5. Makanya 8. Dan secara matematikanya dirumuskan A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M dikali N. Untuk sebuah perkalian pangkat, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. A itu apa? A itu adalah koefisien. Koefisiennya A kali A. Ya. Yang kedua ini secara pembagian. Secara pembagian 7 pangkat 6 dibagi 49. Sama seperti tadi yang perkalian 7 pangkat 6 ini jangan diubah. 49 arahkan menjadi koefisien yang sama dengan yang sebelahnya. Berarti dia sama dengan 49 itu berubah menjadi 7 pangkat 2. Ya. Lalu kalau perkalian itu pangkat ditambah, kalau pembagian pangkat itu dikurang. Maka menjadi 7 pangkat 6 dibagi 7 pangkat 3. 7 kali 7 ini ada 6 kali, terus yang di bawah per 7 kali 7. Dia ada 2 7-nya. 7 kali 7, 7 kali 7 ini bisa dicoret. Ya, sama-sama dicoret. Dengan menjadi 7 pangkat 4. 1, 2, 3, 4. Dan dirumuskannya adalah A pangkat M dibagi A pangkat N ini sama dengan A pangkat M per A pangkat N. Ya, ini bentuk lainnya ya. Menjadi sama dengan A pangkat M dikali N. A pangkat M dikurang N. Ya. A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Seperti itu.
Perkalian adalah ditambah, pembagian adalah dikurang. Lalu, kalau kalian menemukan bentuk soalnya dalam kurung, seperti ini ya, dalam kurung 2 pangkat 3, pangkatkan lagi 4. Maka cara mengerjakan soal ini adalah 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3. 2 pangkat 3-nya ada 4 kali. Dan kita jabarkan seperti ini. Hasilnya ada ternyata menjadi 2 pangkat 3 ada 12. Maka menjadi rumusannya A pangkat M dikali N sama dengan A pangkat M dikali pangkat N sama dengan A pangkat M kali N. Tuh. Ya. Lalu 3 kali 5 pangkat 3 ini menjadi 3 kali 5 ada 3 kali. 3 kali 5 kali 3 kali 5 dikali 3 kali 5. Atau dengan kata lain, kalau kita kelompokkan menjadi 3 kali 3 kali 3 dikali 5 kali 5 kali 5. Maka dengan begini, rumusannya adalah A kali B pangkat N sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Kalau perperan, per 3/7 pangkat 4. Maka 3/7 dikali 3/7 kali 3/7 kali 3/7. 3/7 ada 4 kali. Maka 3-nya dikalikan. 3 kali 3 kali 3 kali 3, 7 kali 7 kali 7 kali 7. 3-nya ada 4, 7-nya ada 4. Maka dengan kata lain adalah A per B pangkat M itu sama dengan A pangkat M dibagi A pangkat M. Itu ya. 2 pangkat min 4. Ini karena pangkatnya adalah min, dia langsung berubah menjadi 1 per. Dua pangkat min 4 sama dengan, karena dia pangkat min, dia menjadi 1 per menjadi 2 pangkat 4. 2 pangkat min N sama dengan 1 per sekian. Ya, dan A-nya tidak boleh sama dengan 0. Untuk 2 pangkat 0 sama dengan 1. Maka untuk bilangan apapun, kecuali koefisien itu adalah 0, dia nggak bisa. Selain 0, dia bisa. Hasilnya sama dengan 1. Nah, ketika dia soalnya adalah 64, 5, pangkat 5 per 6, maka dia berubah menjadi 64. 5, ini 6, akar 6. Ya. Jadi A pangkat N per M sama dengan akar A pangkat M. Gitu. Nah, di sini ada 11 sifat dari pangkat. Ini pangkat dan akar, ini harus kalian pahami. Ya, kalian pahami ulang-ulang, lama-lama kalian akan hafal. Dan yang paling spesial tuh di 11. A pangkat 0 sama dengan 1. 7 pangkat 0 sama dengan 1. 1 pangkat 0 sama dengan 1. Min 15 pangkat 0 sama dengan 1. 1 juta pangkat 0 sama dengan 1. Jadi berapapun angka itu, kecuali A-nya adalah bentuk 0, dia hasilnya sama dengan 1. Nah ini ada pedagang baju. Pada hari pertama, dia jumlah baju yang terjual adalah 2. Lalu pada hari kedua, jumlah baju yang terjual 4. Hari ketiga 8 sampai dia hari ke X. Hari ke X berapa ya yang terjual gitu kan? Nah, ternyata ini bisa dihitung menggunakan
eksponen dari matematika. Maka hari pertama ini menjadi pangkat atau hari ke X ini adalah menjadi pangkat dan jumlah baju yang terjual itu menjadi koefisien. Maka 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4 sampai 2 pangkat X. Jadi Bu, saya mau mencari tahu berapa penjualan waktu hari ke 100. Ya langsung 2 pangkat 100 itu ya. Nah, selanjutnya adalah apa sih keuntungan belajar eksponen ini? Nah, eksponen ini adalah hal yang paling cukup penting dalam matematika dan fungsi eksponen itu banyak banget penerapannya. Tidak hanya dalam matematik, tapi juga pada pertumbuhan dan peluruhan. Nah, dan itu kita akan melihat erat sekali hubungannya dengan fungsi logaritma. Sebagai contoh, ini ada 3 soal. Nomor 1, fx sama dengan 3 pangkat x plus 1, lalu fx sama dengan 4 pangkat 2x, lalu fx sama dengan 1 per 3 pangkat 2x. Nah, kita mau coba belajar atau menghitung dengan grafik fungsi fx sama dengan 2 pangkat x dan gx sama dengan 1 per 2 pangkat x. Ini dapat digambarkan sebagai berikut ya. Nah, kita mau coba hitung sendiri, gitu. Ini kita mau hitung. Ya, kita akan menjawab fungsi eksponen ini untuk mendapatkan grafik. Jadi yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus membuat tabel fungsi eksponen untuk memudahkan nanti dalam pencatatan hasil. Ya, kita bikin tabel ini atas adalah X, yang di tengah itu fx sama dengan 2 pangkat X dan gx sama dengan 1 per 2 pangkat X. Ini adalah min 3 karena interval X-nya adalah min 3 sampai 3. Intervalnya min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Jadi untuk fungsi fx sama dengan 2 pangkat x. Ketika x sama dengan min 3, maka dia menjadi 2 pangkat min 3. Seperti yang saya jelaskan di awal, pangkat min. Berarti dia model atau sifatnya menjadi 1 per 2 pangkat 3. Dan hasilnya adalah 2 pangkat 3 itu 8. 1 per 8. Ini hasilnya. 1 per 8. Lalu yang kedua adalah X-nya min 2. X min 2, 2 pangkat min 2. Maka dia sama dengan 1 per 2 pangkat 2. Sama dengan 1 per 4. 1 per 4. Lalu X sama dengan min 1. Maka dia adalah 2 pangkat min 1. Sama dengan 1 per 2 pangkat 1. Sama dengan 1 per 2. 1 per 2. Ketika dia X sama dengan 0, sama dengan 2 pangkat 0. Berapa 2 pangkat 0? 1. Ketika X-nya sama dengan 1, maka 2 pangkat 1 sama dengan 2. X-nya sama dengan 2, maka 2 pangkat 2 sama dengan 4.
4. Terus X-nya sama dengan 3. Maka 2 pangkat 3 sama dengan 8. 8 ya. Lalu untuk pembuktian yang GX. GX sama dengan 1/2 pangkat X. Berarti ini sama aja dengan 1 pangkat X per 2 pangkat X. 1 pangkat X per 2 pangkat X. Maka dia sama dengan, ketika X-nya sama dengan min 3, itu menjadi 1 per pangkat min 3 per 2 pangkat min 3. 1 per pangkat min 3 berarti dia 1 per 1 pangkat 3 per 1 per 2 pangkat 3. Maka dia sama dengan 1 per 1. Kan 1 pangkat 3 saya sama dengan 1 per 1 per 8. Itu ya. Cara menyelesaikan adalah 1 per 1 dikali. Ini 1 per 8 ini dibalikan. 8 per 1, maka hasilnya sama dengan 8. Ini untuk yang GX, 8. Lalu untuk yang lainnya, saya hapus dulu ini. Saya hapus sendiri karena nggak ada petugas piket ini. Biasanya kalau di kelas ya, siapa yang piket hari ini? Saya, Bu. Ya, ayo silakan tolong hapuskan. Gitu. Kalau karena ini berada pada PJJ, ya akhirnya saya sendirilah yang menghapus. Saya menulis, saya menghapus. Gak ada yang bisa disuruh, tolong hapusin gitu. Oke, kita lanjut ke X-nya sama dengan min 2. Maka X sama dengan min 2 sama dengan 1 pangkat min 2 per 2 pangkat min 2. Berarti dia 1 per 1 dikali. Nah, gini deh. Saya jelasin satu-satu ya. 1 per 1 per 1 per 2 pangkat 2. Maka dia sama dengan 1 per 1 pangkat 2. 1 per 1 per 4. Nah, ini sama dengan 1 per 1 dikali 4 per 1. Hasilnya sama dengan 4. Ketika X-nya sama dengan min 1, maka dia sama dengan 1 pangkat min 1 per 2 pangkat min 1. 1 per 1 pangkat 1 per 1 per 2 pangkat 1. Maka sama dengan 1 per 1 per 1 per 2. Ya, hasilnya ada 1 per 1 dikali 2 per 1. Hasilnya sama dengan 2. Ketika X-nya sama dengan 0, maka hasilnya adalah 1 per 2, 1 pangkat 0, 2 pangkat 0. Sama dengan 1 pangkat 0 itu adalah 1, per 2 pangkat 0 itu adalah 1. 1 per 1 sama dengan 1. Betul. Nah, lalu saya hapus lagi untuk X ini. Dikit lagi selesai untuk dapatkan persamaan. Ya, jangan kalau belum bisa shortcut langsung, boleh pelan-pelan gitu ya dituliskan. Lalu kita menghitung X sama dengan 1. X sama dengan 1 berarti 1 pangkat 1 per 2 pangkat 1. 1 pangkat 1 itu 1, 2 pangkat 1 itu 2. Sama dengan 1 per 2. Nah, ketika X-nya sama dengan 2, maka 1 pangkat 2 per 2 pangkat 2. 1 pangkat 2 itu 1. 2 pangkat 2 itu adalah 4, maka 1 per 4. Lalu X-nya sama dengan 3, maka dia menjadi 1 pangkat 3 per 2 pangkat 3. Sama dengan 1 per
8. Ya. Ini tabel fungsi yang kita dapatkan. Dengan begitu kita bisa membuat grafik fungsinya. Grafik fungsinya dari eksponen ini. Ya. Nah, hapus-hapus sendiri, tulis-tulis sendiri. Ini harus menggunakan penggaris saja deh, biar lebih enak membuat grafik fungsinya. Oke. Kita bikin grafik fungsinya. Jangan. Kurang. Ya, kurang lebih begini. Nah, seperti biasa, yang tegak dia adalah garis Y, yang mendatar dia adalah garis X. Di tengah-tengah adalah pada pasti 0, maka X-nya itu interval min 3 sampai 3, maka kita bikin min 1, min 2, min 3, 1, 2, 3. Lalu atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan ke bawah adalah min 1, min 2, min 3, min 4, min 5. Oke. Bagaimana ya Bu caranya kita untuk mendapatkan titiknya? Nah, ini. Ketika X-nya min 3, berarti X min 3 di sini, dia hasilnya adalah 1/8. Kita bikin dulu si fx sama dengan 2 pangkat X ya. Ketika min 3, dia adalah hasilnya 1/8. 1/8 itu kalau kita desimalkan menjadi 0,125. Berarti mepet banget sama garis sini. Nah, sini. Lalu yang ketika X-nya min 2, dia hasilnya 1,4 itu kalau didesimalkan 0,25. Agak naik sedikit dibanding min 3-nya ya tadi ya. Lalu ketika dia min 1 X-nya, maka Y-nya adalah setengah. Jadi ini adalah garis X, ini garis Y, ini garis Y. Oke, lalu ketika dia 0, hasilnya adalah 1 berarti di sini. Terus ketika dia 1, hasilnya adalah 2. Ketika dia 2, hasilnya adalah 4 di sini. Ketika dia ada 3 adalah hasilnya 8 di sini. Kita punya titik-titik. Nah, cara membuat grafik fungsinya adalah kita menarik garis atau kita menghubungkan titik-titik ini dengan sebuah garis. Kita tarik pelan-pelan, hubungkan gitu ya. Ya. Oke, lanjut terus. Nah, sampai ke atas sana boleh. Ini adalah grafik fungsi fx sama dengan 2 pangkat x. Lalu kita mau mencari yang gx. Yang gx sama dengan setengah pangkat x. Ketika dia min 3, hasilnya adalah 8. Ketika dia min 2, hasilnya adalah 4. Ketika dia min 1, hasilnya adalah 2.
Sini. Ketika dia 0 hasilnya 1. Ketika 1 dia hasilnya setengah. Ketika 2 hasilnya dia 1/4. Ketika 3 dia hasilnya 1/8. Sama seperti fx sama dengan 2 pangkat x, kita bikin dia atau kita gabungkan dia dengan garis. Oh salah ya, salah. Ya ulang. Ambillah dari sini dulu, dari yang min 3. Dari min 3, min 2, min 1. 1, 0, 1, 2. Ya, itu kurang lebih. Nanti kamu bikinnya sesuai ya, yang rapi dengan penggaris, kalau perlu dengan busur. Ini adalah fungsi gx sama dengan setengah pangkat x. Tuh dia. Dengan begini, di manakah titik potongnya atau tipot? Berada di 1,1. Atau bisa disebut dengan ketika titik 0. Ya. Ketika dia titik 0, x-nya, y-nya 1. Nah.